Terima kasih Muslimah Soleha dan pemirsa yang ada di rumah. Masih tetap bersama kami di acara Ngeteh Pagi, ngobrol sama Teteh di pagi hari. Tadi sebelum kita mau di akhir segmen, pemirsa kayaknya udah ngeliat kan ya, liputan ataupun VT tentang ini yang menjadi bintang tamu kita sekarang, yang nanti akan kita bahas. Saya sudah bersama dengan, tadi sudah disebutkan ada Teh Keke sama Kang Cahyo. Kita membahas mengenai local point adventure. Wah, penasaran kan? Ada local, ada point, ada adventure. Itu apaan tuh? Tapi sebelum ke sana, kita mau ngobrol-ngobrol dulu sama Teh Keke dan Kang Cahyo tentang sekolahnya. Ya, sebelum masuk ke usahanya ya, kita ngobrolin sekolahnya. Jadi di sekolahnya Teh Keke ini sekolah bisnis dan manajemen ITB. Iya. Di sana tempat juga Teh Keke memulai usaha, benar nggak? Ya, benar. Nah, bisa diceritain nggak kenapa bisa membuat ide untuk membuat local point adventure di SBM ITB? Jadi emang awalnya sih kita berdua dan beberapa teman kampus yang lain, kita kayak artikel yang Teteh bacain tadi, kita suka banget traveling. Jadi kita udah pernah ke Sumatera, ke Jawa, dan ya suka dari naik gunung sampai juga ke pantai, snorkeling dan lain-lain. Terus akhirnya pada suatu hari kita baca sebuah artikel bahwa emang sekarang kan Presiden Jokowi dan emang Menteri Pariwisata sedang gencar-gencarnya tuh mempromosikan 10 destinasi wisata unggulan Indonesia. Ada beberapa spot lah, termasuk kayak Belitung dan teman-temannya. Nah, abis itu kita lihat lagi artikel selanjutnya bahwa dengan adanya program ini, pemerintah sengaja untuk ingin membangun fasilitas pariwisata, fasilitas pendukung kayak hotel, sarana prasarana wisata lainnya pokoknya. Nah, terus kita tiba-tiba sebagai traveler yang emang lebih sukanya backpackeran nih, bukan yang travel safe gitu. Kita menyadari bahwa program ini emang pasti bagus, akan mendatangkan banyak sekali wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik. Tapi yang perlu diingat bahwa kita harus tetap menjaga kearifan lokal. Nah, itu yang kita nggak pengen hilang gitu, karena setiap daerah yang kita kunjungi itu pasti punya karakter-karakter orang lokal yang berbeda. Nah, akhirnya dari situ kita kepikir nih, kenapa kita nggak coba istilahnya menjual kearifan lokal atau menjual keunikan-keunikan dari setiap daerah ini untuk satu paket program traveling gitu. Jadi di Local Point Adventure gini kita berusaha menyediakan provide jasa travel yang beda. Jadi seseorang itu nggak hanya beradventure travel, tapi dia juga akan bisa berkoneksi dengan kegiatan lokal atau kehidupan lokal seperti itu. Waduh, kayaknya di tempat bisa dikatakan travel agent ya? Iya, bisa dikatakan travel agent di sini. Travel. Unik ya. Jadi karena biasanya travel agent yang ditawarkan travel agent yang lain gitu ya, mereka itu hanya menawarkan, oke, kita akan berlibur dengan dana sekian, kita akan ke tempat ini selama berapa malam dengan fasilitas seperti apa, ini gitu. Kayak gitu. Sedangkan di local point adventure itu lebih fokus kepada kearifan lokalnya gitu ya. Jadi basically untuk sistematika bisnisnya sendiri mungkin model bisnisnya hampir sama, cuman yang pembedanya adalah di value sama partnernya. Kan kita ada partnernya, kita local partner, ada beberapa. Sekarang ada di Ciwidey kalau di Bandung, ada juga kita di Banyuwangi bisa, di Malang juga bisa gitu. Which is itu adalah kota-kota yang emang terkenal kan, wisatanya emang terkenal. Dan kita kebetulan juga ada local partner di sana yang bersedia juga buat main juga untuk jadi platform kita di Local Point Adventure gitu. Waduh, kayaknya ini unik banget dan semakin menarik. Nah, kemudian nih awal munculnya Local Point Adventure itu katanya itu dari tugas mata kuliah di SBM ITB, benar nggak? Ya, mungkin bisa diceritain itu. Jadi emang awalnya waktu kita kuliah itu kita emang diharuskan untuk membuat sebuah bisnis, dan bisnis itu kan menjadi studi kasus kita selama perkuliahan. Nah, Local Point Adventure ini sendiri itu udah bisnis ke berapa kita ya? Mungkin ini bisnis ketiga saya sendiri.
karena ini sendiri kebetulan ini terbentuk setelah kita kuliah selama 3 tahun. Nah, setelah kita kuliah, ternyata kita kepikiran lagi nih, wah bisnis apa lagi ya? Ternyata setelah baca-baca artikel yang tadi udah dibicarakan, ini dalam pariwisata itu sangat berpotensi banget nih untuk dikembangkan gitu sih. Jadi maksudnya local point adventure ini menjadi lahan bisnis setelah kalian hampir menyelesaikan kuliah gitu ya? Iya, bahkan kita udah selesai ya sebenarnya. Udah selesai ya? Iya, baru aja selesai. Jadi emang dari pengalaman kita nih running bisnis beberapa kali jatuh bangun, akhirnya walaupun bisnisnya nggak sebidang teh, sebenarnya kayak saya di kuliner pernah, kayak Kang Cahyo kan di agriculture juga. Nah, tapi sebenarnya menurut saya pribadi sih membuat bisnis atau menjadi pengusaha itu caranya juga sama, urutannya juga sama gitu. Yang paling penting adalah idenya kalau menurut saya sih. Jadi emang kita untuk membuat ide local point adventure sendiri ini emang kita memakan waktu cukup lama ya, beberapa bulan mengekstraksi ide yang awalnya idenya ya udah itu aja travel biasa sampai akhirnya bisa jadi ke lokal ini dapat wangsit kayak gitu. Nah, itu butuh beberapa bulan, tapi setelah kita putuskan oke, kita fix dengan ide ini, kita running, ya itu udah lebih lancar lah ya daripada pas mata kuliah gitu. Waduh, berarti memang banyak sekali manfaat yang didapatkan saat mempelajari ilmunya di SBM ITB dan betul. akhirnya sekarang maksudnya terjun ke dunia kerja, bisa membuka usaha dengan poin-poin yang sudah diberikan sebelumnya gitu ya Teh? Iya. Jadi kan emang bedanya sekolah bisnis sama mungkin misalnya Teteh sekolah teknik apa gitu, misalnya kan kayak di TB atau sekolah jurusan tertentu yang dia bisa bikin produk spesifik yang sesuai bidang kuliahnya misalnya. Nah, tapi kelemahannya memang dia bisa buka bisnis yang itu, tapi ketika dia dituntut untuk buka bisnis yang lain atau pengembangan ke bisnis yang lain mungkin butuh waktu yang lebih lama lagi. Tapi bedanya kita memang kelemahannya kita nggak ada skill hard skill khusus gitu. Misalnya kita emang anak pariwisata gitu enggak, cuman yang kita punya adalah basic bisnisnya gitu. Jadi lebih mudah dan kita sendiri sih cukup dengan berpartner dengan orang yang emang ngerti banget pariwisata gitu. Sedangkan kita otak untuk di bisnisnya itu sendiri gitu. Sedang manajemennya. Iya, emang harus saling melengkapi sih. Betul, luar biasa banget nih. Dan kemudian kalau nggak salah nih waktu di SBM ITB itu ada juga kegiatan internship ya? Internship. Itu bisa dijelaskan nggak keuntungan saat kalian mengikuti kegiatan internship itu sama saat sekarang ini sudah bisa melakukan bisnis sendiri? Jadi kalau internship sendiri itu kan itu kita berpengalaman apa sih dalam melakukan bisnis itu sendiri. Jadi menurut saya sih itu juga sangat penting banget internship, karena tanpa internship pun kita tidak akan tahu gimana sih sebenarnya bisnis dalam realnya itu sendiri. Terus internship itu sendiri juga kita dapat insight tentang yang ini loh, melakukan bisnis yang sebenarnya itu kayak gini. Bisnis itu bisa dikatakan mudah-mudah gampang lah, mudah-mudah gampang. Jadi gak selamanya buka bisnis kita punya ide apa, bikin bisnis itu akan growth-nya itu akan tinggi, tapi juga di situ kita melalui proses yang sangat panjang mungkin, karena setiap orang kan prosesnya beda-beda. Setiap orang itu memiliki jalur yang beda-beda juga. Oh, jadi mungkin bisa disimpulkan bahwa dengan basic kalian sekolah di SBM ITB itu kalian seperti dipandu gitu ya, dipandu dengan pengalaman-pengalaman dari dosen ataupun dari perusahaan-perusahaan luar yang bekerja sama dengan SBM ITB, lalu melihat gitu kan ya, melihat survei, lalu saat terjun ke dunia bisnis nggak terlalu jatuh banget lah ya, jadi jadi kita belajar dari kegagalan dan kesuksesan orang lain gitu. Aduh, luar biasa banget nih. Nah, pemirsa yang ada di rumah kayaknya penasaran banget nih, kita bakal lebih detail ngebahas mengenai local point adventure-nya. Nah, bersama dengan Teh Keke dan Kang Cahyo. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ngeteh Pagi.